Halo, saya Nelson Sudiono dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Dalam video ini, saya akan menyampaikan video pengajaran yang saya lakukan dalam rangka keperluan sertifikasi dosen. Mata kuliah yang diampu adalah Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Dalam mata kuliah ini, kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa adalah mahasiswa mampu menjelaskan apa itu falsafah ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kemudian mereka juga diharapkan mampu mengidentifikasi kasus-kasus atau kondisi-kondisi pasien yang membutuhkan pelayanan rehabilitasi. Selanjutnya mereka juga diharapkan mampu melakukan diagnosis fungsi berdasarkan ICF, yaitu International Classification of Functioning Health and Disability. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan mengenai peranan dari masing-masing anggota tim rehabilitasi medik dengan pendekatan yang interdisipliner dalam penanganan pasien dengan disabilitas. Materi pembelajaran yang akan dibahas pada kali ini adalah mengenai pengantar dari ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi, yaitu mengenai definisi dari ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi, falsafah dari ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi, apa saja diagnosis fungsi yang dapat dilakukan dengan menggunakan konsep ICF, dan juga siapa saja anggota dari tim rehabilitasi medik dan peranannya. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah conventional learning, yaitu dengan tatap muka langsung di ruang kelas. Dan metode yang dilakukan adalah metode kuliah atau ceramah dengan simulasi kasus dan juga tanya jawab. Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Ada pembukaan, di mana saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari kuliah dan juga kerangka pokok-pokok materi atau outline dari kuliah tersebut, kemudian menyampaikan mengenai falsafah dari ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saya akan menyampaikan bagaimana sejarahnya dan konsep dari ICF. Kemudian mahasiswa akan diberikan sebuah simulasi kasus melalui video. Mereka akan menonton video mengenai SE joint dysfunction. Kemudian mahasiswa akan diminta untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi mengenai kasus tersebut melalui aplikasi Mentimeter, di mana mereka dapat mengetikkan apa pendapat mereka dan kami akan membahasnya di dalam kelas bersama-sama. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembahasan materi kembali mengenai anggota dari tim rehabilitasi medik dan peranannya, yaitu fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortotik prostetik, mengenai psikolog medis, kemudian pekerja sosial medik. Nah, setelah mahasiswa mendapatkan pemaparan mengenai anggota-anggota tersebut, maka akan dilanjutkan dengan debriefing, di mana saya akan memberikan rangkuman dari seluruh topik kuliah yang dibahas pada hari tersebut. Kemudian saya akan memberikan kesempatan bertanya kepada para mahasiswa. Dan kuliah ini akan diakhiri dengan evaluasi singkat. Dengan kembali saya mengadakan kuis singkat dengan simulasi kasus mengenai Amelia. Mahasiswa juga diminta kembali masuk ke dalam Mentimeter dan juga kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan melalui aplikasi Mentimeter tersebut. Dengan demikian, saya dapat mengevaluasi sejauh mana mahasiswa telah memahami materi kuliah tersebut. Dan terakhir akan diakhiri dengan penutupan mengenai apa menjadi yang penting dari rehabilitasi medik tersebut. Mari sama-sama kita saksikan video pengajaran ini. Oke, pagi ini kita akan belajar ya. Jadi ini adalah salah satu topik pembuka ya. Untuk kalian kenal apa itu ilmu rehabilitasi medik ya, atau lebih tepatnya sekarang terus lengkap ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi kita akan melihat itu sebenarnya ilmu apa sih gitu ya. Karena ini sebuah ilmu yang memang berkembang setelah Perang Dunia Kedua ya, sebelumnya itu nggak ada. Jadi kita akan lihat satu persatu seperti apa bentuknya ya. Nah, ini merupakan bagian dari pengantar sebelum nanti kita masuk ke topik-topik rehabilitasi yang lainnya di blok-blok berikutnya ya. Setelah ini ada rehabilitasi respirasi, nanti ada rehabilitasi untuk stroke ya, kaki diabetes dan sebagainya. Jadi ini baru
kumpulan pengantar ya, supaya untuk kalian mengetahui ilmu itu seperti apa gitu ya. Oke, jadi saya akan membahas untuk outline-nya itu adalah dokter rehab itu apa sih Pak sebenarnya? Ya, kemudian falsafah ya, rehab itu apa? Kemudian kita akan kenal dengan diagnosis fungsi ICF ya. Kalau mungkin beberapa blok ini kalian belajar mengenai membuat diagnosis kerja dan diagnosis banding. Nah, kalau di rehab kita ada tambahan itu namanya diagnosis fungsi. Nanti kita akan lihat kenapa muncul yang sudah diagnosis fungsi ya. Kemudian kita akan kenal juga dengan tim rehab itu ada siapa saja gitu ya. Oke. Ya, jadi dokter rehab ini atau dokter SPKV ini itu terdiri atas dua bagian sebenarnya, yaitu kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Ya, jadi rehabilitasi itu bukan rehabilitasi narkoba gitu, bukan, tapi medik, jadi berkaitan dengan kesehatan gitu ya. Nah, mengapa dikatakan apa itu kedokteran fisik, apa itu rehabilitasi begitu ya? Kita akan bahas dulu. Pertama, definisinya adalah kalau dokter rehab itu dia mempelajari ilmu kedokteran fisik, kemudian dia menerapkan pelayanan rehabilitasi gitu ya, terhadap pasien-pasien dengan disabilitas. Ya, kemudian dia menegakkan diagnosis fungsi. Jadi artinya pasien ini datang dengan apa sih fungsi yang terganggu dari tubuhnya gitu ya. Fungsi berjalan kah, makan, dengan fungsi apa kognitif dan sebagainya. Ya, baru nanti menetapkan goal, artinya pasien ini bisa kita terapi, kita nanti sampai mana, sampai sejauh mana. Ya, tentunya butuh bargaining gitu antara dokternya dengan pasiennya. Ya, kadang-kadang pasien maunya sampai kemana, dokter bilang sudah nggak bisa, udah terlambat misalnya seperti itu. Jadi kita perlu bargaining, kita berikan alasan. Nah, alasan itu bisa berupa ada latihan, ada obat, ya bisa berupa injeksi juga, kemudian ada alat penyangga dan apa protesis atau alat artifisial, kaki palsu, tangan palsu gitu ya. Tapi ya kepala palsu belum ada ya. Yang pasti sih tangan dan kaki aja biasanya. Kemudian alat palsu untuk ADL atau sehari-hari. Nah, kita akan bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan kedokteran fisik. Fisikal gitu ya. Jadi berkaitan dengan hal-hal fisik. Jadi itu ada berkaitan dengan panas, dingin, listrik, air, magnet, laser dan sebagainya. Kemudian juga ada pendekatan terapi manual. Ya, manual itu dia dengan tangan. Ya, jadi pijat, ya, nanti ada lagi apa, dry needling dan sebagainya. Semua yang menggunakan tangan itu masuk dalam kedokteran fisik. Kemudian penggunaan alat mekanik. Ya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah tujuannya adalah untuk mengurangi dampak dari disabilitasnya. Ya. Dan kita selalu berusaha mengoptimalkan fungsinya. Jadi apa yang masih tersisa dari pasien ini, nah kita coba optimalkan. Ya. Tujuannya apa? Supaya pasien ini bisa kembali beraktivitas, bisa kembali ke masyarakat, bisa ibaratnya ya kalau dia bekerja, kalau dia sekolah lagi begitu. Falsafah rehab. Ya. Berbedanya dengan spesies lain begini. Spesies lain itu save the life. Ya, dokter bedah, dokter saraf, penyakit dalam, mereka menyelamatkan hidup pasien. Tapi setelah pasien itu hidup, what next gitu? Ada pasien yang berhasil di RJP selamat gitu, tapi akhirnya mati mata-mata, terpasang ventilator. Kira-kira kalau seperti itu hidupnya bermakna berarti apa enggak gitu? Masyarakat mau diterusin pakai ventilator, ya. Atau misalnya pasien datang dengan kecelakaan, teramputasi kakinya gitu ya, sampai sepahan sana gitu, ya. Terus selamat pasiennya, ya kan, perjalanan berhenti segala selamat. Tapi habis itu dia nggak segala, ya kan? Nah, dokter rehab itu mengerjakan yang setelahnya. What next gitu? Setelah itu mau diapain pasiennya nih? Gimana pasien ini menjalani hidup selanjutnya? Nah, itulah tugas dari dokter rehab dengan tim rehabnya gitu. Ya, maka falsafah dari rehab adalah to add life in years. Ya.
Dokter-dokter lain bisa menambah usia pasti ya, tapi kita menambah arti atau makna dari pasien itu, hidupnya ditambahkan. Kenapa? Karena kalau misalnya dia berhasil selamat survive gitu ya, tapi tidur baring, nggak bisa ngapa-ngapain, semua dibantu, itu menjadi apa? Menjadi beban buat keluarganya gitu kan. Pasien menjadi sangat ketergantungan dengan orang lain dan tidak produktif. Nah, kalau seperti itu, pasien akan berpikir, untuk apa saya hidup? Nah, tugasnya kita lah memberi makna supaya dia bisa kembali beraktivitas, karena hidup yang bermakna itu adalah kalau hidup kita bisa berkontribusi terhadap orang lain, terhadap masyarakat. Paling tidak mandiri untuk diri kita sendiri, itu baru bisa hidup yang bermakna. Paling tidak dia bisa mengurus diri sendiri, itu yang paling basic. Kalau itu nggak bisa, ya maka biasa pasien itu akan merasa hidupnya nggak berarti, depresi jatuhnya. Ya. Nah, jadi seringkali impairment atau disabilitas itu menyebabkan gangguan di kemampuan fungsionalnya. Ya, nggak bisa jalan, nggak bisa makan, nggak bisa nulis, ngapain, dan itu akan pengaruh ke kualitas hidupnya. Jadi kita perbaiki di impairment dan kemampuan fungsinya sehingga baru nanti bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Ya. Oke. Kita akan masuk ke dalam diagnosis fungsi ICF, International Classification of Function, Disability and Health. Ya. Ini memang baru dikeluarkan ya baru mungkin 10-15 tahun lalu, di belum terlalu lama sebenarnya. Ya. Jadi tujuan dari diagnosis ICF ini adalah supaya kita bisa melihat pasien itu secara utuh, gitu. Ya, bukan cuma melihat pasien itu sebagai penyakit. Ya, pasien dengan LPP, pasien dengan stroke, enggak. Kita melihat dia secara apa yang kita lihat? Yang pertama, memang diagnosis medisnya dulu. Pasien datang dengan penyakit dasarnya apa sih? Penyakit medisnya, stroke kah, LPP kah, dan sebagainya. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke layanan yang dibutuhkan, saya akan buka Mentimeter. Kita akan coba menganalisis pasiennya berdasarkan diagnosis ICF. Oke, silakan di join dulu. Nanti saya akan menampilkan sebuah video, ya kalian cermati, ya kalau perlu catat, karena yang akan saya tanyakan ya di 5 itu, diagnosis medisnya apa, struktur anatomi dan fisiologi apa yang terganggu, apa limitasi aktivitas, apa restriksi partisipasinya, bagaimana support lingkungan dan personal factornya. Sudah? Bisa masuk kan? Sudah cek? Enggak? Saya coba cek berapa orang sudah gitu. Ya. Kita akan melihat mengenai cerita dari Jessie ya. Jadi pasien ini punya aktivitasnya itu memang tinggi, naik gunung, maraton dan sebagainya. Kemudian setelah kelahiran anak pertamanya secara tervaginal itu SI joint-nya itu mengalami masalah gitu. Jadi kan kalau melahirkan itu melalui pelvis ya, terekam banget, sehingga SI joint-nya itu terekam dan jadinya nggak stabil. Itu menyebabkan dia jadinya duduk nyeri, jalan nyeri, dan tangga nyeri gitu ya. Tapi dia bisa tetap berusaha melakukan maraton juga gitu. Masih dia belum mau menurunkan aktivitasnya sampai akhirnya titik dia benar-benar jadi banget. Oke, jadi kan udah lihat ya, jadi bagaimana intervensi dari kita terhadap medis itu baik sisi pembedahan maupun sisi rehabilitasinya itu bisa mengembalikan kualitas itu dari seorang ibu ya.
Nah, sekarang saya akan lihat bagaimana respon kalian ya. Yang benar ini ya. Berapa nilai tinggi ya? Dan nomor 2. Nah, sekarang berikutnya nih, apa saja limitasi aktivitas? Nah, activity yang terbatas dari Jesse Pain karena gara-gara nyeri ya di SI joint-nya. Ya. Oke, ya. Jadi tadi ya faktor personalnya ya. Jadi ya faktor personal itu obesitas berada. Tadi kayak jawaban salah satu koreksi. Obesitas itu pengaruh, ya. Tapi terutama adalah pola pikirnya ya, pikirnya logis, pikir positif, gitu ya. Sebenarnya dia nggak mengalami depresi, gitu. Ya. Kalau mengalami depresi pasti orangnya nggak mau apa-apa, ya. Oke, dari analisis kasusnya ada mau ditanyakan nggak? Cara kalian mendiagnosis fungsinya? Cukup jelas nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, kita lanjutkan ya. Nah, jadi tim dari rehab itu siapa saja? Ya, jadi ada tipe rehab, kemudian ada terapi, terapi okupasi, terapi bicara, ortotik prostetik, ya, sosial medik, psikolog, perawat, rohaniawan, dan terapis. Biasanya dokter rehab itu sebagai ketua tim, dia yang mengkoordinasi tuh, ya, mengkoordinasi dengan tim-tim yang lainnya. Oke, kita akan masuk yang pertama tuh timnya itu adalah fisioterapis ya. Oke, untuk bagian fisioterapi ada yang mau tanyakan? Setelah masuk ke tim yang berikutnya? Nggak ada? Oke, berikutnya adalah terapis okupasi. Ya. Oke, OT ada yang mau tanya sama OP? Ortotik prostetik? Gak ada? Oke, lanjut ya. Terapi bicara yang ditangani apa? Afasia, gangguan bahasa, dysarthria, ya, ngomongnya pelok, nggak jelas. Kemudian hilang suara dan disfagia gangguan berat. Karena semuanya itu berasal dari organ yang sama, sekitar rongga mulut dan taring. Ya. Nah, pekerja sosial medik biasa lebih ke arah untuk melihat masalah sosialnya apa, pekerjaan, ya, hubungan dengan keluarganya gimana. Kalau psikolog biasa ya itu apa, berkaitan dengan mental ya, supaya dia bisa menerima kondisinya, gitu ya, bisa adaptasi gitu. Ya. Oke, jadi rangkumannya adalah falsafah rehab medik adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Ya, kemudian diagnosisnya adalah diagnosis ICF atau diagnosis fungsi, dan tim interdisipliner rehabilitasi medik ini membantu ya melayani pasien supaya dia bisa optimal. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Nggak ada? Nggak ada. Ada quiz terakhir untuk yang topik ini. Ya, kita akan lihat satu lagi kasus. Ya.
Nanti sama ya, jadi saya akan tanyakan bagaimana apa bentuk gangguannya gitu ya, implementasi restriksinya apa. I believe that everything is in God's control and is all part of God's plan for our lives. What sort of plan? At the moment, Oke, saya mau jelaskan bahwa kondisi yang dialami oleh Nick ini itu adalah kelainan kongenital, yang namanya adalah amelia. Jadi lahir dalam kondisi itu tangan kakinya itu nggak ada. Amelia itu ada yang sebagian doang, saya cuma jari doang nggak ada. Tapi ada sampai beberapa bahu pun cuma bahu nggak ada, kaki nggak ada, semua nggak ada. Ya kebetulan yang ini paling parah ya. Cuma yang ada tuh tinggal ujung jari doang, nempel di bagian panggulnya. Ya. Tapi yang luar biasanya ya dia bisa melakukan banyak hal gitu. Ya. Sebelum masuk ke pertanyaannya gitu ya, saya kasih backgroundnya bahwa saat ini dia menjadi motivator kelas dunia. Ya. Motivator kelas dunia, kemudian punya istri, punya 4 atau 5 orang anak. Itu backgroundnya, ya. Habis ini coba jawab tuh pertanyaannya, terus saya lanjutkan lagi, ya. Oke, apa yang menjadi hendayanya pada body and function-nya? Jadi pada struktur anatomi dan fungsinya apa yang terjadi? Daya itu impairment, jadi kecacatan. Body function, kalau aktivitas, ya, tangannya nggak ada, bawah nggak ada, motorik, ya. Dia nggak bisa lari lah, gimana dia larinya? Itu ya dia bisa jalan itu udah luar biasa itu, ya. Tapi itu lari itu di aktivitas ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Apa yang menjadi limitasi aktivitas dalam ADL, aktivitas sehari-harinya? Ya, tadi lari bolehlah dia mau lari. Kata siapa dia nggak jalan? Tadi kamu lihat dia jalan nggak? Jalan dia. Karena kalau dia mau lari ya dia pakai kursi rodanya, dia pakai speednya tinggi aja gitu buat ngejar kamu gitu ya. Sikat gigi, tadi bisa dia sikat gigi. Nyetir itu dia bisa nyetir loh. Bisa. Jadi di gagang setirnya itu dikasih kayak tongkat lagi. Jadi gimana ya? Jadi misalkan kalau saya jalannya ya, dan dia pasang begini, dia putar dengan jari kecilnya yang di sini. Putar begini sama dia. Nyetir kayaknya. Apalagi sekarang udah pakai apa yang mobilnya si Elon Musk tuh, apa? Tesla. Mobil tanpa sopir. Bisa dia. Pacaran, gue udah bilang dulu punya istri, pacaran ini limitasi loh. Lompat, bisa dia lompat. Nah, jadi ini ada beberapa motivasi yang bisa diberikan ya. Jadi menurut dia, ya, rasa takut itu menyebabkan disabilitas yang lebih besar daripada nggak punya tangan atau nggak punya kaki. Jadi artinya kalau kamu takut, kalau kamu ya apa, depresi sebagainya, itu akan membuat kamu freeze gitu, membuat kamu lumpuh. Bahkan sekalipun kamu punya tangan dan kaki, ya kenapa dia ada benar juga gitu, ya. Semoga yang diajarkan bisa ngerti ya, dan juga menginspirasi kalian. Ya kalau kalian nanti jadi dokter, bukan cuma ngobatin penyakitnya, ngobatin pasiennya. Nah pasien itu utuh, ya kehidupannya, backgroundnya, kesulitan yang dihadapi apa. Kamu bisa membantu dengan ide, masukan bagaimana dia bisa menjalani hidupnya. Sedangkan kamu misalnya nggak ambil rehabilitasi medik gitu, tapi tangga kan ada modalnya gitu, ngerti dikit-dikit. Kalau enggak ya ke saya aja. Nanti saya yang tangani. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Kita akan break 10 menit.
Habis itu kita akan lanjut lagi ke rehabilitasi respirasi, ya. Oke. Silakan yang mau makan minum ke toilet.